Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini. Anda mengikuti Warta Berita Produksi Pemberitaan RRI ND untuk edisi penyiaran di hari ini Selasa 9 Januari 2024 dengan sari berita. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten ND merilis realisasi pendapatan asli daerah PAD tahun 2023 yang bersumber dari 4 komponen mendekati target. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manggarai Barat memastikan orang dalam gangguan jiwa ODGJ tidak terindikasi diarahkan pihak tertentu pada pemilu 2024. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten ND merilis realisasi pendapatan asli daerah PAD tahun 2023 yang bersumber dari komponen mendekati target. Reporter Suimam melaporkan. Sekretaris Bapenda Kabupaten ND, Ahmad, kepada RRI di ruang kerjanya, Senin 8 Januari 2024 menjelaskan hasil laporan realisasi pendapatan asli daerah per 31 Desember 2023 bahwa dari target 84 miliar 672 juta 842.400 rupiah, realisasinya 65 miliar 989 juta 499.558 rupiah atau 77,93%. Menurutnya, pendapatan ini bersumber dari 4 komponen, yakni dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dikatakan Ahmad, laporan ini belum final, meski realisasinya baru mencapai 77,93%. Pihaknya optimis setelah selesai rekonsiliasi, angka PAD-nya bisa bertambah. Realisasi kita 31 Desember yang sampai hari ini kita masih menunggu. Ada beberapa dinas yang belum direkod habis, yakni keuangan dan rumah sakit yang kita harapkan mungkin siang ini sudah bisa dapatkan, sehingga angka ini masih berpotensi untuk bergerak. Dari kondisi sementara ini kita sudah 77,93%. Ia melanjutkan, dari 10 jenis pajak daerah yang meningkat pendapatannya tahun ini, ada 4 jenis pajak, diantaranya pajak reklame, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Dari sekian banyak itu, ada yang mencapai target, ada 4 jenis pajak yang capainya 100%, yakni pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selebihnya itu diperoleh dari retribusi. Ditambahkan, untuk 6 jenis pajak lainnya, penerimaan pendapatannya masih sebatas normal-normal saja. Komisi Pemilihan Umum Manggarai Barat akan memastikan orang dalam gangguan jiwa ODGJ yang masuk kategori disabilitas mental terjauhkan dari indikasi diarahkan pihak atau oknum tertentu pada pemilu 2024. Laporan Epi Wahab. Memasuki pemilihan umum pada 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Manggarai Barat akan memastikan semua masyarakat Manggarai Barat tidak terkecuali orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan memastikan ODGJ di Mabar ini jauh dari indikasi pengarahan pihak atau oknum tertentu. Komisioner KPU Manggarai Barat, Crispianus Beda, kepada media menyampaikan bahwasanya untuk ODGJ pada saat pemilihan nanti harus didampingi oleh keluarga atau petugas TPPS, dan ODGJ yang bisa memilih adalah yang tidak dibuktikan dengan surat keterangan sebagai ODGJ. Yang pertama itu adalah harus dari keluarga terdekat, dan jika tidak ada keluarga terdekat maka bisa menggunakan penyelenggara pemilu, yaitu KPPS. ODGJ itu selama dia tidak dibuktikan dengan surat yang mengatakan bahwa dia ODGJ, dia adalah pemilih, dia punya hak memilih. Karena ini untuk membuktikan ODGJ itu adalah ODGJ, dia harus dibuktikan dengan surat bahwa dia ODGJ dari pihak terkait. Kita masukkan itu dalam difabel mental, termasuk jenis, ada 9 kategori jenis difabel. Itu dirincikan semuanya, ada berapa di TPS mana saja dan seterusnya. Selain itu, KPU Mabar juga melakukan pencegahan terhadap indikasi pengarahan oleh pihak tertentu untuk para penyandang disabilitas mental ini dengan melakukan sosialisasi langsung ke rumah penyandang disabilitas mental ini, menerangkan langsung terkait siapa calonnya dan jumlah calon dan seperti apa nanti proses pemilihannya ketika di TPS. Selama bulan Oktober kemarin
itu kita melakukan gerakan ramah disabilitas. Kepada semua teman-teman difabel yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan juga daftar pemilih taman, kita kunjungi dari rumah ke rumah untuk menyampaikan kepada mereka, ini loh jumlah caleg, ini loh calon presiden dan wakil presiden, dan ini loh. Karena teman-teman difabel ini kadang-kadang tidak tahu siapa calon dan peserta pemilu. Oleh karena itu mudah sekali untuk diarahkan. Nah, untuk pemilih disabilitas mental di Kabupaten Manggarai Barat ini sendiri tersebar di 12 kecamatan, yakni Kecamatan Lembor sebanyak 44 orang, Lembor Selatan 28, Macang Pacar 19, Kuwus 14, Sanonggoang 19, Komodo 36 orang, Boleng 25, Welak 17, Doso 23, Beliling 26, Kuwus Barat 14 dan Kecamatan Pacar sebanyak 14 orang. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Masih mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertaniannya, para petani jahe di Kabupaten Ngada minta perhatian serius dari pemerintah. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Memiliki tanah yang subur, tanaman jahe sangat cocok dikembangkan di Kabupaten Ngada selain tanaman kopi. Tanaman jahe bisa dijadikan sebagai tanaman selingan antara tanaman pertanian lainnya dan dijadikan primadona hasil pertanian yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat petani. Bermodalkan lahan pertanian yang luas dengan tanah yang subur, salah seorang petani jahe Elpin Basan memanfaatkan lahannya untuk menanam tanaman jahe yang ditanam di antara tanaman kopi. Elpin menjelaskan bahwa dirinya memiliki bercocok tanam tanaman jahe sebagai pekerjaan sampingan dan jahe sangat mudah tumbuh dan tidak menguras banyak tenaga. Kini dirinya bisa merasakan manfaatnya dengan memanen tanaman jahe bersama keluarga dalam menambah penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Lahan saya kurang lebih panjang 50, lebar 20 meter. Dan dalam itu terdapat jahe, kopi, dan tanaman-tanaman lain yang bisa tumbuh di daerah dingin. Yang saat ini harga per kilo 5.000. Dan para petani di sini termasuk saya pun, saya berharap supaya kalau bisa dinaikkan lebih 7, 8.000 atau bila perlu 10.000. Sampai saat ini menurut Elpin, para petani terkendala pada faktor pemasaran yang harus diberikan perhatian khusus oleh pemerintah dan investor untuk upaya perbaikan dan peningkatan ekonomi petani jahe. Mendatangkan para pembeli baik dari Indonesia sendiri maupun mancanegara, welcome, datang saja. Karena di sini jahe sangat banyak. Dirinya juga berharap agar melalui campur tangan pemerintah dengan mendatangkan para investor, pengolahan hasil tanaman jahe para petani memiliki hasil yang lebih memuaskan dan bisa lebih meningkat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya rumah tangga dan kebutuhan anak sekolah. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Bupati Ende Dr. Andus Jafar Ahmad kembali melantik Justinus Sani SE sebagai Dirut Perumda Tirta Kelimutu masa bakti 2024-2029. Laporan Rofinus Wula. Bupati Ende Dr. Andus Haji Jafar Ahmad kembali melantik Justinus Sani SE sebagai Dirut Perumda Tirta Kelimutu Ende masa bakti 2024-2029. Acara pelantikan berlangsung di ruang Garuda kantor Bupati Ende pada Senin 8 Januari 2024. Bupati Jafar mengatakan mengapa pihaknya kembali mempertahankan dan memperpanjangkan masa jabatan Justinus Sani sebagai Dirut Perumda Tirta Kelimutu Ende untuk masa bakti 2024-2029 karena yang bersangkutan dinilai berhasil membawa Perumda Tirta Kelimutu Ende ke arah yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan Bupati Ende Dr. Andus Haji Jafar Ahmad dalam sambutan usai melantik dan mengambil sumpah Justinus Sani SE sebagai Dirut Perumda Tirta Kelimutu Ende. Bupati Jafar mengatakan melihat hasil kinerja yang ditunjukkan Justinus Sani SE pada periode sebelumnya saat menjabat sebagai Dirut PDAM Tirta Kelimutu Ende, maka hal itu dirasa wajar apabila yang bersangkutan kembali dipercaya menjadi Dirut Perumda Tirta Kelimutu Ende masa bakti 2024-2029. Bupati Jafar mengatakan bahwa selama masa kepemimpinannya sebagai Bupati Ende, pihaknya menilai bahwa Justinus Sani telah mendukung dan bekerja sama dengan baik dalam menyukseskan program pemerintah di bidang air minum. Saudara Justinus Sani
dan memaklukan kami hidayah, terutama memberikan kekuasaan terhadap pelanggar. Karena ini banyak kita tunjukkan dan selama ini terutama semakin berkurang keruan masyarakat terhadap benar hidayah, sehingga saudara saya kembali untuk hidayah. Jadi menurut saya lagi bukan saya kalau begini tidak ini bersama saya terus 5 tahun saya bersama di sini saya pantau terus setiap bulan tahun saya pantau terus ternyata ini cukup baik. Bupati Jafar mengatakan keberhasilan Kabupaten Ende menekan angka stunting juga tidak terlepas dari peran Perumda Tirta Kelimutu pada masa kepemimpinan Justinus Sani dalam pengelolaan air minum. Bupati Jafar mengakui bahwa memang ada pihak-pihak tertentu yang memberikan masukan kepadanya, namun dirinya berkomitmen mempertahankan Justinus Sani sebagai Dirut Perumda Tirta Kelimutu Ende, mengingat keberhasilan yang bersangkutan dalam mengelola Perumda Tirta Kelimutu Ende. Mengakhiri sambutan, Bupati Jafar kembali mengingatkan Justinus Sani akan makna lagu Padamu Negeri yang dinyanyikan pada momentum pelantikan. RRI Ender Filus Vula melaporkan. Memperingati HUT ke-43 Badan Kontak Majelis Taklim BKMT, pengurus daerah BMKT Kabupaten Ende mengajak seluruh anggota untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laporan Rosa Dalima. Para anggota Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Ende juga diminta untuk meningkatkan tali silaturahmi di antara sesama anggota. Hal ini disampaikan Ketua Pengurus Daerah BKMT Kabupaten Ende Siti Nurhayati Abbas pada acara puncak peringatan HUT BKMT ke-43 Jumat kemarin bertempat di Masjid Nurul Mustofa Ndao. Menurut Siti Nurhayati, terjalinnya silaturahmi yang baik di antara anggota akan meningkatkan persatuan BKMT Kabupaten Ende dalam mewujudkan misi organisasi. Di usia kita yang dikatakan, boleh kita katakan yang sudah dewasa, marilah sama-sama sebagaimana tema kita di luar, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempereratkan hubungan silaturahmi antara majelis taklim sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan yang lebih kokoh dan utuh untuk bersama-sama kita memperjuangkan misi dakwah kita. Sementara itu, Ketua Panitia HUT BKMT Kabupaten Ende Aryani Kasim Tayyib dalam laporannya menjelaskan berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh seluruh anggota sejak akhir Desember 2023 hingga di Januari 2024. Kegiatan tersebut meliputi jalan sehat yang melibatkan perwakilan semua ibu majelis taklim dalam kota Ende dan kerja bakti pembersihan dan merapikan serta menata kembali kuburan di masing-masing majelis taklim. Tujuan dari kegiatan peringatan tersebut, kata Aryani, sebagai bentuk penghargaan terhadap perjalanan panjang BKMT selama 43 tahun dalam memberikan pencerahan dan bimbingan spiritual. Sebagai bentuk penghargaan terhadap perjalanan panjang BKMT selama 43 tahun dalam memberikan pencerahan dan bimbingan spiritual. Aryani juga mengajak partisipasi aktif masyarakat untuk aktif dalam kegiatan positif yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Puncak peringatan HUT BKMT dihadiri seluruh anggota Majelis Taklim di Kabupaten Ende. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan semangat selalu. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.